Pada tanggal 1 dini hari, Indonesia pernah diguncang peristiwa penculikan 6 orang perwira tinggi dan 1 orang perwira pertama Angkatan Darat. Ketujuh pahlawan revolusi yang menjadi korban, yakni Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Diharjo, Letu Fere Andreas Tandean. Mereka disiksa, ditembak, kemudian mayatnya dibuang ke sumur tua di lubang buaya. Dan seperti inilah kesaksian dari salah satu warga yang pada saat itu ikut menggali sumur lubang buaya tempat para jenderal korban PKI dibuang. Saya memang salah seorang ya yang bantu saat itu. Tapi kan udah 34 tahun. Lama Bang. Iya, waktu itu kan tahun 65. 65 usia saya waktu itu 16 tahun. Ikut saya macul-macul di situ. Enggak lama ada Watai datang. Watai sama tentara juga dia. Rame-rame tuh diiringin dia. Rame. Menggali-gali di situ. Terus menggali-gali. Akhirnya rata. Tapi dalam hati saya kok ingat, ini kan sumurnya Kakang gitu. Dalam hati lah ya, bisa nggak ngomong. Sumurnya Kakang kok berbentuk pohon pisang-pisang, bentuk gunung. Itu. Ya udah gali. Akhirnya ya besar gitu, berbentuk seperti sumur. Lebar mulanya gali kira-kira 4 meter gitu. Itu. Akhirnya kerucut menjadi ya sumur lah. Itu. Dan memang ada penjuatnya masih. Kalau dulu itu ngambil air kan timba begini. Masih ada gitu. Nah, begitu mulai digali-gali kita ya jumlahnya ya sekitar itu 8 orang itu semuanya ada. Itu gali. Ya musim panas. Yang ketemu di sumur, dimulai cungap sumur itu ya ada sayur-sayuran. Ada potong-potongan kain merah merah kuning hijau itu ya, potong-potongan kain. Nah, makin terus diskruk. Nah, terus ada serombongan lagi datang itu persisnya di sini, di sumur ini gitu. Nggak tahu siapa tuh. Ya. Hanya apa tuh Bang? Waktu itu berpakaian ya tentara dinas RPK ya. Itu ada 1 orang cuma agak berpakaian coklat kalau nggak salah itu 1. Dia mengatakan terusin situ. Gitu. Ya udah pergi lagi. Nggak tahu siapa. Nah udah kita ikut terus melaksanakan itu. Gali terus di sini kata tentara. Itu. Ya udah kita gali terus. Akhirnya makin dalam. Begitu udah nggak mampu sampah galian dilemparin ke atas, nah gitu, kita semuanya bingung. Nah, terus ada Watai berinisiatif. Kalau gitu pakai kerekan, itu kalau gini nggak bisa, mesti pakai kerekan, gitu. Nah, lalu ditunjang 2 gini, pakai bambu, nah, gitu, seorang megangin, nah, mulain dikerek, nah, gitu mulain ada kira-kira 6 meter, 7 meter itulah. Mulai dikerek. Memang bukan tanah kok itu. Jadi ringan. Ya. Nah, terus bagaimana? Ya kita gantian lah turun gitu. Ya udah mulai 9 meter ke bawah ya kita bergantian turun dengan kesepakatan sama Bang Mahmud waktu itu. Ya sarang 20 ember lah. Iya, 20 ember ganti lagi. 20 ember ganti lagi turun, 20 ember ganti, dan begitu seterusnya. Ya isinya yang diangkat di dalam itu nggak lain itu daun-daun kering, abu, ya, kemudian potong-potongan bujur gitu ya, kemudian ada kayu-kayu kecil, gitu ya, kemudian sampah basah lagi, gitu. Nah, makin yakin rupanya
dengan adanya sampah basah ini urugan baru. Nah, gitu. Teruskan di sini. Itu tentara. Iya, malah ada yang tanya teman saya lupa siapa, yang dicari apa Pak? Pokoknya cari terus gali sampai ketemu langit yang ketujuh di bawah. Kalau belum ketemunya kita cari terusin. Tuh ya maklum tentara ngomongnya marah-marah kan. Nah, gitu ya, kita udah nggak tahu apa lagi, pokoknya nurut deh gitu. Sekitar jam 11 kali malam itu, 11 malam, suasana udah makin gak bagus. Artinya makin ke dalam digali agak amis. Gitu. Udah berasa bau amis gitu. Berasa bau amis. Dan kita juga kalau giliran saya turun tuh kan, ya kita kan 7 orang akhirnya yang bergantian muter itu. 7 orang. Ya ada yang licik juga, ada yang benar-benar. Tapi yang agak getol gali kerjanya itu memang kita puji itu si Suparyono. Suparyono sama Abang Pani itu. Dalam kerjanya ya betul tenaganya kuat. Ya gitu. Dia kalau memang isi embernya penuh. Dia isi. Kalau yang lain atau saya sendiri gitu kadang-kadang yang penting ya udah nggak penuh, tarik. Kerek lagi. Gitu. Turun lagi. Kira-kira setengah 12. Ya diikat itu pokol pisang tuh. Hari itu yang ngikat itu si Mawi. Bang Mawi. Yang Mawi ya. Tarik. Kaget kita di atas semua. Apaan? Oh, pohon pisang. Iya. Nah, abis Mawi, Supar turun. Oh, yang tadi masih bener pohon pisang. Pohon pisang. Oh, pohon pisang. Pohon pisang. Pas dikerek itu diikat pohon pisang. Nah, abis Mawi 20 ember, Mawi aja begitu naik itu udah lemes. Iya. Setengahnya pingsan Mawi itu dah. Iya. Memang ya kita dari siang kan. Yang namanya minum makan juga emang gak ada, ya bukan kita doang. Tentara juga gak makan gak minum, sama gitu kan. Itu udah setengah 12. Suparyono turun. Nah begitu kira-kira abis ngerek pohon ayak itu, Supar langsung teriak gitu, Pak tolong nanjak Pak, ini kepegang ini putih-putih, saya hitung dirijinya ada 5. Itu Supar itu. Kalau enggak saya salah ingat Supar itu. Nah, begitu dia bilang giginya udah dihitung 5 putih-putih gitu, kayak telapakan gitu lah. Iya. Gitu, diperintahkan ya naik aja. Gitu. Naiklah Suparyono. Naik Suparyono langsung pingsan. Nah, begitu Suparyono naik ke atas terus pingsan. Nah lalu ada yang mengatakan entah siapa tentara juga lah, gitu ya, mau ngomong kalau gitu yang kita cari udah ketemu, gitu. Berarti sekarang ya istirahatlah. Iya. Nah gitu. Nah Suparyono masih pingsan, akhirnya dikasih kopi itu, kopi bubuk di hidungnya itu diikat. Gitu. Iya. Nah akhirnya seger lagi, siuman kembali si Supar. Nah kita diistirahatkan penggalian jam 12:30 malam, diistirahatkan, besok kabarnya akan dilanjutkan gitu. Nah, dibawalah kita istirahat ke rumah sebelah, sekarang masih ada tuh rumah gedong tuh, rumah Haji Soaib. Nah di situ kita diistirahatkan ya, sambil ngobrol udah dikasih kopi, kita minum kopi, ada makan, dikasih makan tapi nasinya udah basi. Nasinya udah basi. Ya sambil ditanya lah, saudara ini siapa? Mengapa bisa nyampe kemari? Oh gitu. Iya, tinggalnya di mana? Ya kita ceritain apa adanya. Bahwasanya kita datang kemari ini dimintain bantuan sama lurah. Ya untuk katanya betulin jembatan. Katanya bersama-sama bapak di sini. Ya kata tentara istirahatlah dulu. Itu ini data-data udah saya catat semuanya. Kata tentara, kalau satu saat saya perlukan saudara saya jemput, saudara-saudara akan saya panggil, kalau perlu saya tangkap. Gitu kata tentara FPK jelas lah, merah-merah baretnya kok. Nah, gitu, karena istirahat aja. Ya udah di situ kita nggak bisa tidur. Ya hampir siang, kira-kira jam subuh itu. Ya kita kan rata-rata pengen buang air. Pengen buang air. Kemudian kita ya siapa yang perlu buang air diajak diantar ke kali.
ke sana oleh tentara yang ngantar. Nah, gitu. Ya saya persis, saya emang buang air kok ke Kali Sunter. Iya. Itu saya melihat sepanjang yang saya lewatin itu ya penuh sekali tentara. Tentara pada tidur di tanah. Hampir setiap meter satu penuh sekali emang. Kalau kita boleh ambil kesimpulan semuanya capek. Iya. Gitu, lelah semua pada rebah gitu. Ya udah balik jam 6 ke situ ya, ke tempat kumpul lagi rumah Haji Sohaib. Nah, lalu ditanya, ini orang-orang yang ini udah dicatatin semua biodata-datanya? Ya udah, kita ngaku udah. Kalau begitu istirahat aja di rumah yang sebelah. Itu jam 7 pagi, hampir setengah 8 lah kira-kira. Itu istirahat kita di situ dari mulai jam 8 pagi. Nah kita rame-rame sudah. Pokoknya yang tergabung teman-teman 8, disitulah kita udah. Di rumah itu tidak boleh keluar kemana-mana. Oh gitu Bang. Itu. Dan dari kejauhan kita mendengar, ya, kita melihat udah banyak panser masuk. Kemudian juga ada pasukan hitam-hitam itu, pasukan katak itu meneruskan penggalian. Jam 8 pagi meneruskan penggalian. Nah kemudian kita juga melihat, mendengar gitu, dan ada juga beberapa petugas tadi katak itu yang jalan-jalan situ nyari air mau cuci tangan. Nah tangannya masih basah lumpur gini. Itu sekitar jam 10 pagi gitu. Ya menceritakan kabarnya ngangkat mayat. Nah, gitu. Nah kita 8 orang kumpul di rumah Pak Tamin ngobrol seperti biasa dengan suasana istirahat itu. Dan jam 10 itu nggak ada makanan ya, nggak ada makanan. Kemudian ada siapa teman saya seorang itu nemu nangka di belakang. Kebetulan Bang Tamin itu rupanya lagi ngimbun nangka banyak. Ya udah kata tentara, nangkanya kita matengin aja, direbus. Nah, gitu. Dibersihin lah sama Bang, kelompoknya Bang Ambar tuh. Ya kita juga bantuin. Ya udah ngerebus nangka jam 11 siang. Nah sekitar jam 1 itu panser mulai berangkat. Jam 1 siang Meninggalkan lokasi. sampai dengan jam 2 itu mulai berangkat meninggalkan lokasi yang sekarang sumur itu. Iya. Itu mulai berangkat entah kemana menujunya. Nah kita kira-kira jam 2 itu. Kira jam 2 pada berangkat itu panser berurutan gitu ya. Nah kemudian ya kita sampai jam 3 masih di situ. Tentara jam 4 mulai meninggalkan lokasi sampai setengah 5. Sampai jam 5 bersih tentara di situ. Tinggallah kita, nggak ada yang ngurusin. Nah, gitu. Nah, sampai setengah 6 paling tentara tinggal 3 orang, 4 orang, 5 orang lah begitu. Gitu. Nah, kita kan dari kemarin belum pulang. Gitu. Jadi nanya, lah kita ini kemana Pak? Tentara itu juga bingung. Lah kamu siapa? Gitu. Lah saya kan yang gali kemarin Pak, bawa pacul ini. Gali apa? Itu yang gali sumur itu Pak. Kemarin yang ngerek-ngerekin sumur itu. Lah, nggak tahu saya. Gitu. Tanya sama teman saya yang sebelah gitu. Lah kita bawa pacul nih rame-rame 8 orang. Nanya ke sebelah lagi. Itu udah hampir jam 6. Ini kita kemana Pak? Gitu. Lah kamu siapa ini? Lah saya kan orang sini Pak, kemarin yang gali sumur itu Pak. Itu. Lah gak tahu saya. Itu. Gimana Pak kalau saya pulang? Itu. Ya pulang lah. Itu pulang aja. Pulang. Nah begitu kita udah jalan rame-rame itu jam 6 itu udah mau teduh kok. Udah gelap itu mulai jalan. Dipanggil lagi. Kesini dulu. Itu. Ini biodatanya udah dicatatin belum nama-namanya? Namanya, di mana tinggalnya, siapa? Ya yang saya paling ingat pada saat saya kumpul rumah Tamin itu teman saya yang namanya Bang Pane sakit, kesurupan. Kalau orang bilang, orang Lombok Barat kesurupan, kesandingan itu kayak kemasukan gitu ya. Itu kemasukan, ya diobatin akhirnya sama Watai. Nah, dibilang ini memang di Lubang Buaya beginilah adanya. Kalau ada anak cucu yang sulit pikirannya, gitu suka ada yang bantu masuk, tapi ini nggak usah, nggak apa-apa, ntar bayar lagi kata Watai.
Emang Watai kan orang paling tua di sini ya, yang ngurusin keramat Ya. Pangeran Sarip Dato Banjir itu. Watai. Nah, diobatin sama dia, nangis terus menerus. Abang Pane itu nangis terus sampai jam 4 sore lah, hampir mau pulang tuh masih nangis dia. Gitu. Kok bisa terjadi begini, belum pernah dialamin. Nah gitu. Ya kalau kondisi saya biasanya ya cuman capek lah. Gitu. Dan dari kemarin nggak mandi. Ya iya kan pakai celana kolor putih sama kaos. Iya, sehari lebih ya Bang ya. Dari kemarin. Berarti saya dibawa sama orang ini jam 3. Iya. Jam 3 ketemu lagi jam 6 sore. Ya gitu. Tuh sekitar itu. Itu yang saya bisa bantu karena itu yang saya kerjain. Iya. Gitu. Bagaimana? Tadi waktu Panser ninggalin lubang buaya, Iya. itu kelihatan bawa jenazah nggak Bang? Itu udah tertutup itu. Nggak kelihatan kita. Nggak kelihatan. Coba teman- Pakai peti atau gimana? Kita cuman berangkat